Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan ke-12 ya untuk mata kuliah sistem kendali. Dan minggu sebelumnya kita sudah belajar apa itu block diagram reduction atau menyederhanakan diagram blok ya yang tadinya kompleks kita sederhanakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke analisa dari sebuah respon sistem. Jadi kita nanti punya input gitu ya, di sistem itu kita punya namanya input ya, lalu masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat outputnya atau responnya seperti apa. Nah, jadi nanti jenis responnya seperti apa, lalu kita analisa. Itulah yang akan kita bicarakan pada video kali ini ya. Nah, bagaimana kita caranya sekarang analisis sebuah sistem itu gimana sih caranya? Jadi kalau kita lihat di sini, performa sistem kendali ini dapat dianalisa dengan memberikan sinyal-sinyal dasar ya sebagai input sistem. Nah, karena sebenarnya pada kondisi real itu sistem itu kan diberikan sinyal input ya, sinyal input yang bervariasi. Nah, bisa saja sinyal inputnya itu periodik ataupun enggak. Nah, kalau misalnya tidak periodik atau misalnya random, maka ya pastinya kita akan sulit ya untuk menganalisis sistemnya gitu ya, respon sistemnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita dapat ya menguji atau menganalisis ya respon tersebut dengan menggunakan standar test signal ya. Nah, ada sinyal-sinyal dasar yang digunakan sebagai input sistem, diantaranya adalah yang pertama sinyal step, sinyal impuls, sinyal ramp, sinyal parabolik, dan sinyal sinusoidal. Saya pernah membahas sekilas ya waktu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi itu tadi 5 sinyal input ya yang bisa kita gunakan untuk menguji sebuah sistem gitu ya, untuk menguji sebuah sistem sehingga nanti kita bisa menganalisis bagaimana respon sistemnya, karakteristik responnya gitu ya, sinyal responnya dengan menggunakan 5 sinyal dasar tadi ya. Nah, oke. Selanjutnya sebelum itu kita akan bahas nih masing-masing dari sinyal-sinyal ini ya supaya lebih paham lagi. Nah, yang pertama tadi yang sudah kita lihat, yang pertama itu adalah sinyal impuls ya, atau sinyal delta gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, sinyal impuls ini adalah sinyal yang punya nilai 1, nah ini ya, yang punya nilai 1 gitu. Sebentar. Sinyal yang punya nilai 1 pada saat T sama dengan 0 ya, pada saat T sama dengan 0 saja. Nah, sinyal ini disebut sinyal delta juga ya, di mana dalam domain Laplace kita bisa tulis ini delta dalam domain Laplace sinyalnya adalah sama dengan 1 ya, sinyal impulsnya sama dengan 1. Seperti itu. Ya, sinyal uji yang kedua itu adalah sinyal uji yang paling umum ya, paling umum digunakan gitu ya. Ini adalah sinyal step ya, sinyal uji step di sini. Nah, sinyal step ini kalau kita lihat ya di grafiknya, dia akan bernilai atau berharga 1 ya pada saat T-nya dari 0 sampai tahingga ya, sampai tahingga. Gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa dia bernilai 1 untuk T-nya lebih besar dari 0, artinya T-nya dari 0 sampai tahingga di sini, dan UT-nya itu dia bernilai 0 untuk T-nya kurang dari 0. Dan pada domain Laplace ya, ini US ini sama dengan 1 per S. Nah, berikutnya sinyal uji yang ketiga yang biasa diujikan itu adalah sinyal ramp ya, atau misalnya kita bisa sebut ini sinyal tanjakan ya, sinyal tanjakan di mana nilai amplitudonya itu akan sama dengan nilai waktunya. Kita lihat di sini garisnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya waktunya segini ini akan sama nih. Seperti ini. Gitu ya. Selalu sama. Jadi nilai amplitudonya akan sama dengan nilai waktunya.
Nah, ketika ditransformasikan ke domain Laplace ya, si sinyal rem ini ya, atau kita bisa tulis ini sinyalnya U gitu karena ini rem, kita kasih indeks R gitu ya, dalam domain Laplace ini adalah 1/S² ya, 1/S². Nah, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah sinyal parabol ya, parabolik. Ya, kita lihat di sini juga bentuknya dia parabolik ya. Ya, kita lihat bentuknya parabolik. Nah, sinyal parabolik ini jika ditransformasikan atau jika dalam domain Laplace ya, kalau saya tulis di sini U P ya dari parabolik ya, dalam domain Laplace-nya ini adalah 1/S⁻3. Nah, dan yang terakhir ini ada sinyal sinusoidal ya, atau berasal dari sinyal sinus ya. Dimana kita tahu kalau sinyal sinus ini kalau kita transformasikan ke Laplace itu ya, kita dapat nilainya ya sinusoidal ya, dalam domain Laplace, dalam domain S ini adalah omega kuadrat per S kuadrat tambah omega kuadrat gitu ya. Nah, ini jadi adalah 5 jenis ya, 5 jenis sinyal yang dilakukan untuk mengetes sebuah sistem ya, menguji sebuah sistem ya. Jadi setelah kita umpankan ya ke dalam sistem, pastinya kita akan memperoleh output ya, output atau responnya yang nanti kita bisa analisis ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem respon ya. Secara umum, sistem respon itu ada dua jenis ya, dua jenis respon ya dari sebuah sistem itu. Yang pertama adalah transient respon. Apa itu transient respon? Itu adalah respon dari T sama dengan 0 sampai ke nilai steady-nya. Ya, di sini ada steady state di sini. Nah, sampai nilai steady state. Itu adalah transient respon atau ini bisa kita tulis sebagai respon transient ya, YT. Nah, seperti itu. Dan yang kedua ada steady state respon ya. Di mana ini adalah respon dari keadaan steady sampai seterusnya. Gitu ya. Atau kita tulis di sini respon steady state itu adalah YSS ya dari steady state. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa respon total YT itu adalah respon transient ya, ini ditambah respon steady state gitu ya. Jadi si YT itu dari sini sampai sini. Ini YT. Ya. Nah, kita akan bahas masing-masing tentang tentang respon ini, tentang transient respon dan steady state respon secara masing-masing satu persatu. Nah, yang pertama tadi ya, transient respon. Apa itu secara definisi atau artinya apa sih respon transient itu gitu ya. Nah, jadi ketika sebuah sistem ya diberikan sinyal input ya, maka otomatis si sistem ini dia pasti butuh waktu ya, membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi steady state ya. Dia butuh waktu. Nah, sehingga output dari awal pertama kali sistem itu diberikan sinyal input sampai ke menuju kondisi steady gitu ya, steady ini, maka itu disebut kondisi transient. Yang artinya respon sistemnya itu berawal dari kondisi rest atau equilibrium atau dari awal gitu, sejak awal hingga mencapai steady state. Ya, itu disebut dengan transient respon. Dan ini juga disebut natural respon. Kenapa? Karena memang output pada sistem ini ya, ini memang natural karena bergantung pada si kondisi sistemnya itu gitu. Jadi disebut natural respon. Jadi responnya itu akan sangat bergantung dengan inputan dan kondisi dari si sistemnya tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang respon transient, yang berikutnya adalah steady state respon. Nah, apa itu secara definisi? Secara definisi adalah steady state respon itu adalah respon pada saat tunak
ya pada saat tunak, di mana tidak ada lagi perubahan output dan mendekati T tak hingga. Maksudnya gini, tadi pada transient itu dia dari awal, dari kondisi equilibrium ya, dari kondisi rest gitu, istirahat, sampai dia masuk ke di sini kondisi tunak di sini di titik ini. Nah, lalu di sini dia mulai yang namanya steady state response ya, yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi dia adalah respon pada saat dia tunak gitu ya, dan tidak ada lagi perubahan output. Jadi dia sudah stabil gitu, steady gitu ya. Dari T-nya sampai menuju ke tahingga gitu ya. Dan pada kondisi steady state ini ya, tentunya transient responnya atau respon transiennya adalah 0 gitu ya. Dan ini kalau tadi kita di transient respon itu adalah natural respon, kalau di sini untuk steady state respon ini disebut force respon ya terhadap input. Dan juga kalau kita lihat di sini misal ya input comment atau set point-nya itu adalah 4. Dia misalnya kondisi steady-nya itu misalnya di sini ya sekitar 3,8 gitu ya. Di sini kan kita bisa lihat ada selisih ya, ada selisih. Nah, ini disebut dengan error steady state. Ya, error steady state ini nilainya antara 2% sampai 5%. Ya, nggak boleh lebih dari itu, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini akan dimungkinkan terdapat selisih, gitu ya, selisih antara output dengan set point atau input comment yang diberikan. Nah, jadi setelah kita mengetahui respon ya respon dari sistem ya dalam bentuk grafik ini, kita selanjutnya bisa menganalisis kinerja, performa, menganalisis perilakunya seperti apa, karakteristik sistemnya seperti apa. Ya, coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi selanjutnya kita bagaimana menganalisis dari sebuah sistem tersebut ya. Kalau kita sudah memberikan input, lalu kita juga memasukkan input tersebut ke dalam sistem dan keluar outputnya. Nah, dari output tersebut, dari respon tersebut ya, dari grafiknya itu bisa kita analisis perilakunya. Biasanya ada 5 kriteria yang akan kita analisis ya. Yang pertama adalah delay time-nya. Nah, delay time ini kalau kita lihat pada grafik ya, ataupun dari sini juga kita baca dulu, waktu dari rest hingga 50% dari comment value ya, atau setting point. Misalnya di sini kalau misalnya set point-nya berarti di sini 1 misalnya, 1 gitu, 1, lalu 50% dari 1 itu kan 5 ya. Misalnya di sini nih. 50 gitu. Di sini misalnya 100. Nah, maka delay time itu dihitung dari kondisi awal sampai dia posisinya di setengah dari comment value-nya, 50% dari comment value. Nah, di sini. Nah, di sini. Ini adalah delay. Nah, delay-nya dari sini sampai sini. Ini delay. Ya, delay. Nah, yang berikutnya adalah rise time. Rise time itu adalah waktu dari 10% hingga 90% dari comment value-nya, atau zeta lebih besar dari 1. Jadi kalau kita lihat di sini 10% hingga 90%. Ya, misalnya dari 1 sampai 90. Kita lihat di sini rise time-nya itu yang ini. Misalnya. Nah, ini rise time. Ya. Waktu kan, karena ini adalah sumbu X-nya adalah waktu. Nah, ini ada rise time. Yang ketiga adalah peak time. Peak time itu adalah waktu dari rest dari 0 sampai mencapai peak pertama, puncak pertama. Nah, kita lihat dari awal ini ke puncak pertamanya mana nih? Nah, ini. Nah, yang ini puncak pertama. Maka inilah yang disebut dengan peak time. Peak time. Nggak keluar ya. Peak time. Nah, seperti itu. Ya, ini puncak pertama. Yang berikutnya adalah settling time. Nah, settling time ini adalah waktu dari rest dari 0 juga ya.
dari 0 hingga kondisi settle pertama, ya. Kalau kita lihat di sini. Dari 0, dari kondisi rest sampai ke settle pertama. Settle pertama itu yang di sini. Settle pertama kali. Berarti waktunya itu kita lihat dari sini sampai sini. Nah ini ya, settling time. Ya, sampai dia settle pertama kali. Di mana error steady state-nya itu tadi ya, 2-5%. Lalu di sini ada maximum overshoot, ini kurang S. Maksimum overshoot itu adalah maksimum positive deviation terhadap common value. Artinya adalah kita punya di sini common yang hijau ini dia common value ya. Nah, untuk overshoot ini adalah dia berapa ketinggiannya di sini nih, overshoot ya. Under dam-nya gitu ya. Jadi berapa ketinggian ya dari si common value terhadap puncak pertama. Ini overshoot. Jadi dia melampaui dari common value. Ya, seperti itu. Ya, itu adalah beberapa hal yang kriteria yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sebuah response system ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.